Anak remaja itu sangat marah melihat burung merpati kesayangannya mati. Di depan matanya, merpati itu dipatahkan lehernya. Pelakunya seorang anak sebaya. Ia marah luar biasa. Perkelahian tidak terhindarkan. Ia tinju anak itu hingga tersungkur. Itulah pertarungan pertamanya. Lalu hidupnya di kemudian hari diwarnai dengan banyak lagi pertarungan. Anak itu bernama Mike Tyson. Michael Gerard Tyson lahir pada 30 Juni 1966 di Brooklyn, New York, Amerika Serikat, di tengah lingkungan yang keras. Ayahnya Jimmy Kirkpatrick meninggalkannya saat masih bayi, sementara ibunya, Lorna, berjuang untuk menghidupi keluarga dengan bekerja keras sebagai ibu tunggal. Mike tumbuh di kawasan yang dikenal dengan tingkat kriminalitas tinggi. Ia juga sering mengalami perundungan alias bullying dari teman-temannya. Mike kecil memang agak berbeda dari anak-anak lain. Ia pemalu, tubuhnya gempal, dan cadel saat bicara. Seringkali ia jadi bahan ejekan anak-anak lain. Tidak jarang ia pulang ke rumah dengan mata sembab karena dipukuli dan barang-barangnya dirampas oleh bocah-bocah lain. Tapi Mike punya pelarian untuk melupakan itu semua. Burung merpati. Ia mencintai burung-burung itu sepenuh hati. Mereka adalah teman setianya di dunia yang tak ramah baginya. Namun di suatu hari, saat ia berusia sekitar 10 tahun, seorang anak membunuh merpati kesayangannya dan melempar bangkainya ke wajah Mike. Amarah yang selama ini terpendam pun meledak. Mike menghajar anak itu hingga tersungkur. Itulah pertarungan pertama dalam hidupnya, bukan di atas ring tinju, tapi di jalanan. Dan saat itulah dunia Mike Tyson mulai berubah. Kehidupan keras membuat Mike Tyson remaja terjerumus ke dalam dunia kriminal dan geng jalanan. Ia sering dikaitkan dengan geng bernama Jolly Stompers. Bahkan pada usia 13, ia sudah ditangkap polisi lebih dari 30 kali. Masa kecilnya memang dibayangi catatan kriminal dan kehidupan liar. Namun takdir rupanya memiliki rencana lain. Saat Mike dikirim ke Tryon School for Boys, sebuah sekolah pembinaan remaja nakal, di sana ia bertemu Bobby Stewart, seorang mantan petinju. Stewart melihat potensi luar biasa dalam diri bocah bengal itu. Stewart kemudian mengenalkannya pada seorang pelatih legendaris, D'Amato. D'Amato melihat sesuatu dalam diri Mike Tyson yang orang lain lewatkan, yaitu jiwa petarung yang belum dibentuk. Ia tidak hanya melatih Mike menjadi petinju hebat, tetapi juga menjadi figur ayah yang selama ini hilang dalam hidup Mike Tyson. D'Amato mengajarinya kedisiplinan, strategi, dan yang terpenting, percaya pada diri sendiri. Pada usia 20 tahun, Mike Tyson membuat sejarah. Tahun 1986, ia menjadi juara dunia tinju kelas berat termuda sepanjang sejarah. Saat itu ia mengalahkan Trevor Berbick pada 22 November 1986 dan merebut gelar WBC. That's the very first knockdown of the fight, and he's able to get back up, and you saw the punches that landed. He misses that uppercut, but notice it's all Tyson. Berbick doing nothing offensively, and he crashes down. Mills Lane sends him to the corner, and look at the courage. Again, his mind and heart want to get up, but his body won't allow him to. His legs are rubberized. Look at him. Mills Lane continues the count. And it'll be scored as a knockout for Mike Tyson. And that's... Ia kemudian menghancurkan lawan-lawannya dengan gaya bertinju yang cepat, brutal, dan tak kenal ampun. Setelah memenangkan gelar WBC, Tyson melanjutkan dominasi dengan merebut 2 sabuk dunia lainnya, yakni WBA dan IBF, setelah mengalahkan James Tillis, Mitch Green, dan petinju lainnya. Pada 1987, ia jadi juara dunia kelas berat dengan sabuk WBA, IBF, dan WBC, menjadikannya satu-satunya petinju kelas berat yang memegang 3 gelar dunia utama pada saat itu. Pukulan-pukulannya bagaikan palu godam. Lawan-lawannya tumbang satu persatu. Dunia mengenalnya sebagai Iron Mike, tak terkalahkan, tak terhentikan. Mike menjadi ikon, pahlawan, dan sekaligus sosok yang ditakuti di atas ring. Sepanjang karirnya, Mike Tyson telah memenangkan 50 dari 58 pertarungannya
dan hanya kalah 6 kali. 2 kali pertandingan dikategorikan sebagai no contest. He's got a hang on. Oh, no, stop the fight. Down he goes. Oh, he's hurt. Mike reacts to this. Closing with a flurry. The bell is going to sound. Namun seperti kisah epik lainnya, hidup Mike bukanlah hanya tentang kemenangan semata. Di balik sorotan kamera, hidupnya diwarnai kekacauan dan kontroversi, mulai dari rumah tangga yang berantakan hingga kasus hukum. Dia memang mengalami berbagai masalah hukum, termasuk hukuman penjara 6 tahun pada 1992 karena tuduhan pemerkosaan yang diklaimnya sebagai hubungan konsensual. Tyson kemudian dibebaskan bersyarat setelah 3 tahun, namun reputasinya kadung sudah tercoreng. Kita juga pasti masih ingat sebuah pertarungan memalukan yang mengejutkan seantero dunia. Saat itu tahun 1997, tepatnya pada 28 Juni 1997, Mike berhadapan dengan Evander "The Real Deal" Holyfield. Itu adalah rematch atau tanding ulang. Setelah setahun sebelumnya, Mike Tyson dikalahkan Holyfield dalam perebutan gelar WBA Heavyweight Championship. Dalam rematch itu, Tyson menunjukkan aksi brutalnya. Ia menggigit telinga sebelah kanan Evander Holyfield hingga robek. Dalam beberapa wawancara setelahnya, Tyson mengaku kesal dan memprotes tentang sundulan ilegal dari Holyfield yang membuat luka di atas matanya. Namun ia tetap dipaksa melanjutkan pertandingan. Berbekal dendam kekalahan laga terakhir dan sundulan ilegal itu, Tyson tersulut menggigit telinga Holyfield. Gigitan itu mengambil 1 inci tulang rawan dari telinga Holyfield dan menyebabkan Holyfield menjerit kesakitan di tengah ring. Dunia kemudian menjuluki pertandingan itu sebagai The Bite Fight. It's look at the reaction again from Holyfield. He can't believe it. He got the second one. Let's look at it again. Watch, Mike. Come inside. This is the second bite of the round. Right on Evander's ear. It's like Dracula time. I've never seen anything like this. Resorting to biting tactics, and he still wants more as he's being held back by Richie Giacchetti. Above us. I told him, I said, one more time like that, it's it. You're gone. I told them both. Not Evander Holyfield was such a view that he could have continued had he not Atas perbuatannya itu, Mike Tyson didiskualifikasi. Tyson juga didenda $3 juta Amerika. Komisi Atletik Negara bagian Nevada juga mencabut lisensi bertinju Iron Mike, julukan bagi Mike Tyson. Tyson baru diizinkan kembali bertinju setahun kemudian. Badai besar memang menghancurkan kehidupannya. Ia pun bangkrut. Padahal selama masa kejayaannya, Tyson menjalani gaya hidup mewah dengan membeli banyak rumah, mobil mewah, perhiasan, dan menyewa pengawal pribadi. Ia juga memiliki 2 harimau benggala yang masing-masing bernilai $70.000 Amerika. Hewan peliharanya itu memerlukan perawatan khusus dengan biaya hingga $125.000 per tahunnya. Gaya hidup mewah Tyson semakin terlihat dengan pembelian berlebihan seperti bathtub berlapis emas seharga $2 juta Amerika untuk mantan istrinya, aktris Robin Givens. Di masa jayanya, ia memiliki kekayaan bersih sebesar $300 juta Amerika atau setara dengan 4,7 triliun rupiah. Gaji yang diterimanya dari bertanding saat itu memang sangat fantastis. Pemasukan terbesar yang diterima Tyson untuk sebuah pertandingan adalah pada tahun 2002 saat ia menghadapi Lennox Lewis. Ia kala itu mendapatkan imbalan sebesar $103 juta Amerika atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Mayoritas berasal dari bonus bayar per tayang di televisi. Namun pada tahun 2003 ia dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Iron Mike saat itu terjerat utang hingga $23 juta Amerika atau sekitar 366 miliar rupiah. Ia dilaporkan berutang $13,4 juta kepada IRS atau Kantor Dinas Pendapatan Dalam Negeri Amerika, kemudian $4 juta Amerika kepada otoritas pajak Inggris, serta sejumlah besar kepada pengacara dan manajer keuangan. Mike Tyson yang dulu kaya raya, serta ditakuti di atas ring, kini menjadi bahan cibiran. Pada tahun 2010, Tyson mengonfirmasi bahwa ia masih menghadapi masalah keuangan dengan menyatakan bahwa ia bangkrut dan bangkrut. Was thrown into turmoil once again. One of the greatest boxers of all time was declared bankrupt. It was my ex-life. That's just how I live my life.
That's my addictive personality. Tapi Mike tidak menyerah. Ia lewati badai itu, ia bangkit. Ia belajar memaafkan masa lalu, menghadapi luka-luka batin yang lama ia pendam, dan membangun kembali hidupnya. Ia jadi aktor, jadi bintang komedi, jadi penulis buku, bahkan tampil di film seperti dalam The Hangover. Action. The best part coming up right here. Action. What you think? About 40 minutes? And Mike says, don't make me come back for him now. Don't make me come back for him now. I said now. She said now. Let's do it again. Action. Quiet. Action. Action. Oh, I mean, quiet. This is the best part coming up right here. Music. A man thing. Mike Tyson berusaha bangkit dan melunasi utang-utangnya. Si leher beton berhasil mendapatkan kembali stabilitas lingkungan ekonominya. One, two, three. Ready, 1, 2, 3, action. Kini, menurut sejumlah informasi, kekayaan bersih Mike Tyson dilaporkan mencapai 10 juta dolar Amerika atau sekitar 158 miliar rupiah. Tyson juga kini memiliki bisnis yang menguntungkannya di industri marijuana alias ganja medis. Laporan bahkan mengklaim dia menghasilkan sekitar 500 ribu dolar Amerika atau sekitar 7 miliar rupiah per bulannya. Dalam perusahaan yang ia namai Iron Mike, ia bahkan merawat dan menanam ganja tersebut sendiri di peternakannya di California yang memiliki luas sekitar 16 hektar. This is not a bad assignment. From heavyweight boxer to cannabis contender, Mike Tyson is busy these days building his brand, which includes breaking into the real estate world. But nowadays, the 55-year-old boxing champ is competing in a whole different ring, making a name for himself in California's multi-billion-dollar business of cannabis. Little kid with this stuff. This stuff is his stuff. Cannabis grown for his business, Tyson Ranch. Salah satu alasan Mike Tyson terjun dalam bisnis ganja medis adalah pengalaman pribadinya. Tyson tidak asing dengan dampak ganja pada tubuh dan pikiran, terutama dari segi kesehatan. Petinju yang akrab disapa si leher beton ini memiliki misi menjadikan ganja sebagai obat penyembuhan pasca operasi. Keinginan besar ini didasari oleh manfaat ganja yang dirasakan dirinya di masa lalu saat kerap beberapa kali menjalani proses operasi. Tyson has had struggles with mental illness throughout his life, but trading alcohol for marijuana has brought him a new sense of peace. Well, it's a part of my life because I've been in like 9 psych wards. Listen, I used to smoke all the time and I stopped for like 18 years. And for those 18 years, I was drinking like an animal. My life was miserable. I started using pot a few years ago. My whole life changed. I still have some scratches here and there. I wasn't perfect. Using cannabis, it only rises me to my highest potential. For Iron Mike, cannabis is a way to unlock his mind. When I do cannabis, I don't do it to relax, I do it to think. That's what the word high means. The highest capability of thinking. Constant working of the mind, constant. So that's the sativa, so I like the sativa. Kini, sang legenda yang dulu dijuluki monster dari Brooklyn itu adalah seorang pria yang lebih bijak, spiritual, dan lebih lembut, jauh dari bayangannya yang dulu. Ia masih merawat merpati, sahabat masa kecilnya yang setia. Dan dari balik mata yang dulu penuh amarah, kini terpancar kedamaian. Mike Tyson bukan hanya seorang petinju. Ia adalah kisah tentang luka, tentang kemarahan, kekalahan, dan kebangkitan. Hidup Mike Tyson memang bukan dongeng yang sempurna, tapi ia nyata, dan justru di sanalah ia tetap menjadi manusia. Demikian kawan-kawan, kisah hidup Mike Tyson. Sampai jumpa dengan kisah-kisah lainnya.